aplikasi penghitung bangun datar, tapi dalam satu aplikasi bisa memilih beberapa jenis bangun datar gitu ya. Jadi fokus pembelajarannya itu adalah pemahaman tentang combo box dan if. Kita buat project baru, bisa ke sini atau dari file new project. Nah di sini kalau open project, file new project, kasih nama bebas lah nama-namanya, misalnya project. Bebas, tulis bebas. Nah di sini seperti biasa tambahkan dulu judul biar rapih gitu ya, biar tampilannya menyenangkan dengan menggunakan label. Misal di sini judulnya aplikasi penghitung luas bangun datar gitu ya. Nah nanti di UAS atau di UTS mual tentang bangun datar tapi tentang kasus yang lain, tapi intinya tetap sama. Kita atur jenis hurufnya biar lebih menarik. Bisa 14. Nah berikutnya kita tambahkan combo box untuk memilih jenis bangun datar yang akan dihitung. Nah misal kita sediakan 2 jenis bangun datar ya, jangan terlalu banyak. Kita sediakan 2 jenis bangun datar, yaitu persegi panjang sama segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pertama kita buat kita masukkan dulu combo box beserta labelnya. Labelnya di sini kita rubah teksnya menjadi jenis bangun datar. Diaturlah posisinya serapih mungkin gitu ya. Lalu tambahkan sebuah combo box. Biar tidak pusing, combo boxnya kita kasih nama. Namanya misal combo box, kita rubah namanya menjadi di sini ya. Misalnya combo jenis atau CMB jenis. Biar nantinya tidak liar. CMB jenis. Kok nggak berubah? CMB jenis. Sekarang namanya udah berubah ya di sini. Berikutnya kita tambahkan lagi satu input karena untuk bangun datar yang akan kita hitung persegi panjang sama segitiga itu minimal membutuhkan 2 input. Untuk persegi panjang itu kita butuh panjang dan lebar. Untuk segitiga itu kita butuh alas dan tinggi. Nah kita tambahkan 2 input tadi yang berbentuk label dan text box ya. Kita tambahkan label.
namanya kita rubah. Teksnya nggak perlu dirubah dulu. Namanya kita rubah. Yang ini label 3, namanya kita rubah di sini menjadi label input 1. Label input 1. Di depan label input 1 kita tambahkan sebuah text box. Text box. Text box 1 kita rubah namanya. Nah, nama aslinya kan text box 1 ya. Nah, namanya kita rubah menjadi TB input 1. Ini namanya sudah berubah, TB input 1. Lalu kita tambahkan lagi input kedua, terdiri dari label dan text box. Labelnya kita rubah namanya menjadi label input 2. Cara merubahnya itu diaktifkan dulu toolnya, labelnya. Lalu di bagian properti kita rubah name-nya menjadi label input 2. Selanjutnya kita tambahkan lagi text box untuk input kedua. Nah, di depan label 3 yang di bawah. Nah, text box yang kedua kita rubah namanya menjadi TB input 2. Yang tadi kan TB input 1 ya. Nah, yang berikutnya TB input 2. Nah, sekarang sudah ada 3 input, 1 berbentuk combo, 2 berbentuk text box. Jadi label yang ini tidak perlu dirubah teksnya dulu, nanti kita rubahnya pakai sistem. Karena kalau misalnya kita memilih persegi panjang, label 3 menjadi panjang, yang di bawah menjadi lebar. Kalau memilih segitiga, ini jadi alas, ini jadi tinggi gitu ya. Selanjutnya kita tambahkan tombol untuk menghitung. Kita ambil button. Di sini di mana saja bebas. Namanya kita rubah biar nanti sama di pemrogramannya. Button 1 itu namanya kita rubah menjadi BTN hitung. Ini untuk menghitung. BTN hitung. BTN itu dari button ya. BTN hitung. Teksnya kita rubah menjadi hitung. Nah, sini seperti itu ya. Lalu kita tambahkan tombol kedua, yaitu tombol reset. Tombol reset itu untuk mengosongkan input ya. Kita masuk lagi ke toolbox, tambahkan button. Misal di sini.
Untuk tombol kedua kita rubah namanya menjadi button reset. BTN, betul. BTN reset ya. Nah, BTN reset. Teksnya kita rubah menjadi reset. Nah, di sini. Nah, kalau sudah begini, kita langsung ke source code-nya ya. Nah, selanjutnya kita mengisi item dari combo. Nah, diklik lah combo box-nya. Cari items di property. Nah, kita buat dua pilihan saja. Itu persegi panjang sama segitiga. Nah, jadi pada combo box-nya nanti akan ada dua pilihan, yaitu persegi panjang sama segitiga, dimana setiap isi dari combo box itu ada nomor indeksnya, dimulai dari 0. Yang paling atas 0, yang berikutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti dulu waktu kita belajar array, dimulai dari 0 ya. Klik OK kalau sudah. Ini kalau dijalankan, sekarang di combo box itu sudah ada isinya. Nah, persegi panjang sama segitilu. Agar saat dijalankan, kan ketika dijalankan ini ya, ketika aplikasi kita dijalankan, combo ini kosong, tidak memilih apapun. Nah, agar combo ini bisa memilih saat dijalankan, jadi pas dijalankan si kombonya sudah memilih salah satu opsi, misal persegi panjang. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita buat perintah saat form di load. Caranya double klik di formnya di bagian yang kosong di sini. Nah, double klik. Nah, saat formnya dijalankan atau saat di load ya, kita perintahkan combo box 1 untuk memilih item indeks yang ke-0 atau memilih indeks yang paling atas. Caranya kita panggil CMP jenis. Untuk memilih indeks itu perintahnya adalah selected index sama dengan 0. Itu artinya ketika form di load, si CMP jenis kita perintahkan untuk memilih indeks paling atas. Dan indeks yang paling atas yang kita buat tadi kebetulan adalah persegi panjang. Jadi kalau dijalankan itu seperti ini. Nah, dia langsung memilih persegi panjang. Jadi sebagai catatan, CMP jenis itu karena punya saya di desainnya. Nah, yang ini combo box ini dirubah namanya jadi CMP jenis. Kalau namanya masih combo box 1 misalnya, berarti di sininya jangan CMP jenis, tapi panggil namanya combo box 1. Begitu. Selanjutnya masih di halaman kode di sini. Kursornya kita simpan di atas, di bawah public class, di sini di bawah public class form 1 di atas. Nah, di sini kita buat 3 buah variabel desimal. Caranya gitu. Input 1
Input 1, input 2 dan luas. Jadi satu variabel yang beberapa variabel yang tipe datanya sama itu bisa disatu bariskan untuk deklarasinya. Koma. Jadi kita membuat 3 buah variabel. Selanjutnya kita buat sebuah event ketika combo box 1 nilainya kita rubah atau isinya kita rubah. Di combo box 1 di combo jenis itu tadi kita menyediakan 2 opsi, yaitu persegi panjang sama segitiga. Nah, kita buat sebuah kejadian, sebuah event ketika combo box itu isinya kita rubah. Yang akan kita rubah ada beberapa jenis. Di antaranya ketika kita memilih persegi panjang misalnya atau merubah menjadi segitiga, maka label-label yang ini teksnya berubah. Sehingga label yang 2 ini kita harus ingat namanya karena akan dipanggil nanti. Nah, yang ini label yang atas itu name-nya punya saya itu label input 1, yang bawah label input 2. Nah, caranya untuk memberikan event pada perubahan combo jenis, kita double klik pada combo box-nya. Nah, di sini kita double klik, maka akan masuk ke halaman kode pada privat sub combo jenis selected index change. Nah, tadi kan kita punya dua isi ya, 2 anggota dari combo box itu, yaitu persegi panjang sama segitiga, di mana persegi panjang disimpan di atas, artinya punya indeks 0 dan segitiga indeksnya 1. Kita buat di sini rumus if. Nah, combo jenis. Kalau yang sudah namanya combo jenis, kalau yang masih combo box 1 berarti combo box 1 ya. Nah, sekarang kita saring. Yang disaringnya itu adalah selected index-nya. Kalau selected index-nya 0, then. Nah, kalau di Visual Basic ada then. Kalau di C++ mah dulu pakainya kurung kurawal ya. Jika selected index-nya 0 atau dengan kata lain dia memilihnya persegi panjang, maka yang pertama dirubah kita misalnya label input 1. Nah, label input 1 kita rubah teksnya menjadi panjang. Label input 2 teksnya menjadi panjang kali lebar berarti di sini ya. Selanjutnya kita opsi kedua, jika tidak memilih persegi panjang artinya memilih segitiga, maka di sini kita buat opsi else-nya. Nah, kalau memilih segitiga berarti bukan panjang dan lebar tapi apa? Alas dan tinggi ya. Tuh. Jadi sebagai catatan, label input 1 dan label input 2 ini khusus di sini di aplikasi saya. Kenapa? Karena saya sudah merubah label ini namanya menjadi label input 1 dan yang ini label input 2. Kalau yang belum dirubah masih label 3 dan label 4 misalnya, ya ikuti namanya. Untuk mengecek namanya diklik
Lihat yang di sini. Kalau di sininya label 3 ya berarti yang di kodenya di sini harus diikuti label 3. Kalau di sini tidak bermasalah, tidak ada masalah. Kalau dijalankan itu hasilnya seperti ini. Nah, ketika form dijalankan dia sudah otomatis memilih persegi panjang karena tadi kita membuat perintah form load. Nah, otomatis label yang 2 ini sudah berubah. Yang atas jadi panjang, yang bawah menjadi lebar. Label input 1 jadi panjang, label input 2 jadi lebar. Kalau kita memilih di sini segitiga, maka otomatis label input 1 menjadi alas, label input 2 menjadi tinggi. Kalau sudah begini berarti pemrogramannya tidak bermasalah. Selanjutnya ada yang terlewat tadi ya di desainnya. Kita tambahkan label luas. Ini kan kakra input naungkul, luasnya belum. Jadi kita tambahkan 2 buah label. Di sini ada yang terlewat tadi. Label 2 buah. Nah, di sini ada 2 buah label. Ada satu yang akan kita ganti namanya, yaitu label yang ada di kanan, yang ini, yang sebelah kanan. Iya, yang iya. Nah, iya. Kita rubah namanya menjadi label luas. Nah, ikuti ini ya, jangan sampai kelewat. Pas saya label luas, yang ini label 4, pas di coding jadi beda gitu ya. Dan di name-nya kita rubah label 4 ini menjadi label luas. Nah, label luas. Yang label luas ini yang sudah kita ganti namanya menjadi label luas, teksnya kita ganti menjadi 0. Angka. Nah, di sini teksnya kita rubah menjadi 0. Bulat. Ini kita bisa atur ya jenis fontnya, misalnya diperbesar atau ditebalkan silahkan. Karena ini hasil perhitungannya nanti. Nah, misal kita rubah menjadi font ukurannya 10. Nah, begitu. Yang di kanan ya, yang di kanan. Jadi yang ini sekarang namanya label luas. Nah, ini. Dan teksnya 0, angka 0 gitu ya. Selanjutnya label yang sebelah kiri yang ini, kebetulan kalau punya saya mah label 3 namanya. Kita tidak merubah namanya, tapi kita hanya merubah teksnya. Teksnya, namanya nggak usah dirubah karena tidak akan dipanggil di pemrograman. Teksnya kita rubah menjadi luas. Nah, luas. Jadi luas, nanti hasil penghitungannya ditampilkan di label yang ini, label luas. Yang ini namanya dirubah. Namanya dirubah, teksnya dirubah. Namanya jadi label luas, teksnya dirubah menjadi 0. Oke, setelah kita punya label luas di sini, kita sekarang masuk ke perintah atau event di tombol hitung. Makanya tombol hitungnya double klik. Nah, seperti itu. Sehingga di sini tampil private sub BTN hitung klik. Karena punya saya tadi tombolnya dirubah menjadi BTN hitung. Kalau tidak dirubah ya berarti seadanya, button 1 atau apa gitu ya. Nah, di sini kita masukkan if lagi. Karena penghitungannya itu sangat bergantung pada jenis bangun datar yang dipilih. Kalau bangun datar yang dipilihnya persegi panjang,
maka penghitungannya itu adalah input luas sama dengan input 1 kali input 2. Karena di atas kita membuat 3 buah variabel, yaitu input 1, input 2 sama luas. Nah, kita buat lagi perintah if di sini sama. Yang jadi pembandingnya itu, yang dibandingkannya itu adalah CMB jenis. Ingat, CMB jenis itu punya saya. Kalau yang Jia tadi masih combo box 1 ya. CMB jenis, selected index. Selected index sama dengan 0 itu artinya persegi panjang. Maka luas sama dengan sebelum ke sini di atas kita buat dulu biar tidak beberapa kali ya. Nah, di sini input 1 sama dengan TB input 1 teks. Input 2 sama dengan TB input 2 teks. Nah, sehingga di sini langsung. Nah, itu untuk rumus luas persegi panjang. Ya, TB itu punya saya kan di sini. Text box ini namanya TB1, TB input 1 ya. Nah, di sini namanya. Kalau yang ini kan TB input 2. Jadi kalau yang ininya nggak dirubah, tadi misalnya text box 1, ini text box 2, ikuti itu. Kalau ini text box 1 berarti di sini bukan TB input 1 tapi text box 1. Begitu juga yang text box 2-nya. Nah, kita sudah mengisi nilai untuk variabel input 1 yaitu teks yang diambil dari text box 1. Dan untuk input 2 adalah teks yang diambil dari text box input 2. Nah, selanjutnya di bawah ada pilihan. Jika kita memilih persegi panjang, maka luas itu adalah input 1 kali input 2. Namun jika kita tidak memilih persegi panjang, artinya kita memilih segitiga karena hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak persegi panjang ya segitiga kan gitu ya. Maka luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas itu input 1 dan tinggi itu input 2. Nah, selanjutnya agar nilai luasnya ditampilkan ke form, kita akan merubah properti dari label luas. Teksnya kita ganti menjadi hasil penghitungan yaitu luas. Jadi di bawah and if di sini label luas. Nah, label luas. Teksnya kita rubah yaitu mengambil dari nilai luas sepertos gitu ya, sehingga kalau dijalankan, nah, persegi panjang misalnya kita punya panjangnya 7, bisnya 3, harusnya ini 21. Nah, ini kan luasnya itu menjadi 21. Kalau segitiga, nah ini 10,5.
Ya punya benar. Bisa lagi. Bisa lagi di kemana destinasi. Iya. Capek, capek. Nangis. Pak. Selanjutnya kita akan memberdayakan tombol reset. Nah, tombol reset. Tombol reset itu gunanya mengembalikan ke posisi awal, yaitu pertama posisi awal ketika aplikasi dijalankan itu kan seperti ini ya. Kombonya memilih persegi panjang karena memilih indeks 0, input 1-nya kosong, input 2-nya juga kosong, teks luasnya menjadi 0. Artinya ada 4 komponen yang diolah oleh tombol reset. 4 komponen yang dirubah oleh tombol reset. Yang pertama combo jenis, CMB jenis. Yang kedua TB input 1, yang ketiga TB input 2, yang keempat label luas. Oke, cara untuk merubahnya itu kita double klik di tombol reset. Masih kosong. Kosong Pak. CMB jenis kita rubah. Pertama CMB jenis. Berarti yang combo 1, combo box 1 ya. Kalau punya saya combo jenis, CMB jenis, selected indeksnya kita kembalikan ke 0. Oke. Seperti itu perintahnya untuk membuat si combo jenis itu memilih pilihan yang paling atas seperti saat pertama kali form dijalankan. CMB jenis selected index sama dengan 0. Lalu TB input 1 kita rubah teksnya menjadi kosong, bukan 0 ya. TB input 1 text box ya. Jadi kalau yang masih text box 1 atau text box 2 jangan ikut TB input 1 seperti saya. Nanti jadi ngaco. Teksnya, nah teksnya kita rubah menjadi kosong, kutip ganda 2 kali, bukan 0 ya. Begitu juga dengan text box input 2. Teksnya kita rubah sama menjadi kosong. Tidak ada teks apapun di dalamnya. Dah? Selanjutnya label luas menjadi apa? Prok. Luas, teksnya kita rubah menjadi 0 ini Mbak ya. Udah gitu aja. Jadi combo jenis selected indexnya kita rubah menjadi 0. Misalnya kita habis menghitung segitiga, ketika klik tombol reset, rubah lagi yang dipilihnya menjadi yang paling atas. Kebetulan punya kita yang indeks 0 itu adalah persegi panjang. Input 1, nah input 1 jadi kosong, input 2 juga kosong, dan label luas menjadi angka 0 lagi. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah di sini kita misalnya kita menghitung segitiga ya. Di sini alasnya 10, di sini misalnya tingginya 11. Setelah dihitung luasnya adalah 55. Kalau kita reset, nah hasilnya seperti ini. Nah jadi